Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini seperti pagi-pagi biasanya, tiap Senin sampai Jumat kita ada di sarapan SDGs Desa. Yang menarik pagi ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana menindaklanjuti data konvergensi stunting dan kemiskinan di desa ini. Menarik sekali karena bicara stunting ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, cuma pengistilahannya yang mungkin tiap rezim itu berbeda namanya, tetapi kepedulian terhadap bagaimana gizi anak dan seterusnya, bagaimana pertumbuhan anak-anak Indonesia dan seterusnya selalu menjadi perhatian sejak dari Indonesia merdeka sampai hari ini. Kita akan mendengarkan dulu update dari Gus Ivan, baru kemudian sampai ke materi hari ini tentang menindaklanjuti data konvergensi, stunting, dan kemiskinan. Oke, langsung kita serahkan waktu sepenuhnya kepada Kapus Datin kita yang sangat peduli dengan teman-teman pendamping profesional untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan, tambahan-tambahan wawasan tentang untuk mendukung tugas, peran, dan fungsinya sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, juga kerabat desa sekalian, para kepala desa dan sekdes, sebagian sekdes masuk kembali setelah lama nggak ketemu, Pak Carik Selamat. Jadi juga tenaga pendamping profesional. Jadi saat ini beberapa hal yang akan mendesak untuk masuk dalam pemberdayaan masyarakat itu adalah penanggulangan. Sebetulnya kalau untuk kepentingan SDGs desa, karena sudah ada by name by address, ya, bukan lagi istilahnya yang muluk-muluk atau terlalu tinggi gitu, tapi langsung mendarat. Jadi penanganan kepada keluarga miskin dan miskin kronis, juga kepada warga yang miskin dan miskin kronis. Kemudian yang kedua, yang baru saja keluar peraturan presiden untuk percepatan penurunan stunting. Ini berarti di desa adalah penanganan kepada ibu hamil dan kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Jadi di desa itu ada instrumen atau alat yang sangat mudah, yaitu tikar stunting, yang di situ akan ada anak-anak yang masuk garis wilayah merah, kemudian kuning, kemudian hijau, dan itu desa bisa mengatakan ini sebetulnya stunting kalau merah, ya, tapi karena harus ada profesi tertentu yang menentukan stunting, maka disebutlah itu indikasi stunting. Ya, jadi tapi intinya desa punya data sendiri, ya, bisa melakukan sendiri terhadap dua hal ini, ya. Sehingga kalau sebentar lagi desa kemudian diminta untuk misalnya datanya gimana, itu ada. Yang kedua, apa yang harus dilakukan itu sudah siap. Jadi itu hal yang penting. Nah, untuk penanganan, ya, keluarga miskin dan miskin kronis, itu ada dua data yang saat ini dimiliki oleh desa, ya, yang ada di desa. Yang pertama adalah data yang berasal atau ada di dalam IDM 2021. Jadi data di IDM 2021 itu menunjukkan jumlah keluarga miskin.
menunjukkan jumlah keluarga miskin. Kalau kita lihat seperti saran kami berkali-kali, inputan atau isian ya, tapi istilah di dalam IDM adalah inputan pendataan IDM itu sebaiknya ya, harus di-download oleh desa ya. Jadi desa memiliki data yang sangat lengkap yang di-download dari idm.kemendesa.go.id. Jadi ini harus di-download dulu supaya desa mendapatkan data yang lengkap. Ada tim pendamping yang menyampaikan ke kami, ini kami mau pakai untuk perbaikan profil desa. Ya, harusnya profil desa itu otomatis baru setiap tahun karena memang data IDM-nya baru. Ya. Nah, yang kita ambil di sini adalah jumlah keluarga miskin. Ya, jumlah keluarga miskin. Nah, perlu kita cek ulang, ya, perlu dicek ulang bahwa ada desa-desa di mana baris 209, ya, baris total jumlah keluarga, ya, itu lebih kecil daripada baris 211, ya, atau jumlah keluarga miskin. Ya. Jadi 209 itu lebih kecil dari 211, itu yang harus dicek ulang seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, pasti ada yang salah. Entah itu jumlah keluarga miskinnya terlalu tinggi, atau jumlah total keluarganya terlalu rendah. Jadi itu yang perlu dicek. Kemudian nomor 210, jumlah total keluarga perempuan, ini sebetulnya adalah PKK ini, PEKKA itu, perempuan kepala keluarga. Jadi ini perempuan kepala keluarga itu untuk wilayah di mana keluarga itu sangat penting, ya. Dan kemudian di dalam wilayah di mana perempuan itu lebih sulit untuk mencari pekerjaan dan sebagainya secara mandiri gitu, maka data perempuan kepala keluarga ini sekaligus mengindikasikan peluang kemiskinan yang ada di keluarga tersebut. Gitu. Jadi mengapa 210 ini, ya, P210 baris 210 ini penting, ya? Karena kalau itu ada di desa, maka perlu dicek dan ditangani seandainya keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Ya. Makanya dilihat dua hal ini, 210 dan 211. Jadi ini langsung dilihat. Memang seperti kita sadari, karena ini datanya itu level keluarga, level desa, ya, maka perlu ada tindak lanjut berikutnya, yaitu supaya kita bisa melakukan pendataan lebih lanjut. Jadi pendataan siapa itu keluarga yang tergolong miskin. Ya. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.